ada Al-Lata, Al-Uzza, Al-Mana, ya, yang diambil dari nama-nama Allah diselewengkan. Dan ini terjadi saat ini juga, nama-nama Allah itu diselewengkan. Makanya saya suka marah kalau ada orang mengatakan menyebut nama Allah itu atau menyebut Allah itu dengan kalimat Gusti. Makanya saya tanya, antum memang udah siap? Insya Allah ya. Ya. Baru teori. Belum praktek. Jadi apakah kita sudah siap itu semua? Tinggal kembalikan kepada antum. Pertama yang harus antum pahami, karena tadi konteks dari Muhammad Qasim itu, ya, dalam mimpinya pesan dari Allah dan Rasulnya adalah kesyirikan, berarti antum pahami tauhid. Antum harus belajar tauhid. Karena hanya orang yang bertauhid lah yang akan bisa memahami ini semua. Karena Allah akan berikan furqan, pembeda. Sehingga antum akan tahu, dengan furqan ini antum akan tahu mana hak, mana batil. Sampai di jidatnya Dajjal saja ada tulisan kafaro, antum tahu bahwa itu pendusta. Furqan dari pemahaman tauhid yang benar. Makanya kalau kita perhatikan dari sebuah hadisnya, ya, tentang kemunculan nanti Dajjal, hadisnya begini. Ini hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya, sungguh aku tahu apa yang ada bersama Dajjal, kata Rasulullah. Bersamanya ada dua sungai yang mengalir. Salah satunya secara kasat mata berupa air putih, dan yang lainnya secara kasat mata berupa api yang bergejolak. Bila ada yang menjumpainya, hendaklah mendatangi surga yang ia lihat berupa api. Dan hendaklah menutup mata, kemudian hendaklah menundukkan kepala, lalu meminumnya, karena sesungguhnya itu adalah air yang dingin. Sesungguhnya Dajjal buta matanya, di atas matanya ada kulit tebal, di antara kedua matanya tertulis kafir yang bisa dibaca oleh setiap mukmin. Oleh setiap mukmin yang bisa baca tulis. Bisa baca tulis, artinya nahwu sorofnya, nulisnya bisa dia paham. Ya, kelasnya ulama lah, minimal ustadz lah. Ataupun yang tidak, yang orang-orang awam tapi bertauhid. Karena tauhid ini tidak hanya dimiliki oleh orang yang pintar saja. Tauhid ini dimiliki oleh siapa saja, baik mau orang yang bisa baca Quran ataupun tidak. Asal dia mendengarkan dan dia meyakini, ya, dan dia ridho terhadap Allah, dinul Islam dan Rasulnya, sudah. Disinilah letaknya, ya, bahwa dengan memahami tauhid yang benar, kita akan memahami juga kesyirikan itu. Maka antum pahami, karena syirik itu banyak jenisnya. Ya, ada tamasil. Tamasil itu semacam penyerupaan, gambar makhluk hidup, ada binatang digambar, nah itu tamasil. Ya, itu tamasil. Ada lagi apa, patung, ya, ada makhluk hidup dibikin patung. Kalau di Purwakarta itu banyak, kan? Ya, ada patung badak, ya, ada patung apa lagi, tokoh-tokoh. Alhamdulillah banyak patung, keren Purwakarta itu. Ya. Nah ini, nah disinilah letaknya tauhid itu penting, supaya antum tahu nanti siapa itu Dajjal. Karena fitnah Duhaimah ini kan sudah terjadi, fitnah Duhaimah, ya, fitnah yang penuh dengan kezaliman, di mana bukan sistem Islam yang ditegakkan, tetapi sistem syirik yang merajalela di mana-mana.
Yang membuat hukum bukan Allah, tapi manusia. Dan itulah yang terjadi saat ini. Jadi kemunculan Dajjal itu kata Rasulullah setelah fitnah Duhaima, ya, maka akan terjadi saat itu dampaknya orang beriman pada pagi hari, sore hari menjadi kafir, terseret kepada arus sistem yang musyrik. Sore hari beriman, pagi hari sudah menjadi kafir. Begitu cepatnya orang menjadi kafir saat itu, sehingga terciptalah dua kubu kata Rasulullah. Ada fustat iman dan fustat nifaq. Fustat iman tidak ada kemunafikan di dalam hatinya sedikit pun, karena tauhidnya ya. Fustat nifaq tidak ada keimanan dalam hatinya. Maka kita ambil, kita mau milih yang mana. Maka saat itu setelah fitnah Duhaima ini terjadi, tunggu besok atau lusa kata Rasulullah munculnya Dajjal. Jadi di sini ditarik sebuah penafsiran bahwa kemunculan Dajjal itu sistemnya dulu terbentuk supaya manusia menjadi enjoy. Sehingga ketika Dajjal muncul, sudah menerima. Lain dengan munculnya Al-Mahdi. Allah memunculkan dulu Al-Mahdinya, baru sistemnya ditawarkan. Kira-kira yang mau nerimanya siapa? Ini kita bicara tentang masalah kenyataan. Sistemnya dulu, Dajjal baru muncul. Sehingga mudah ngatur orang, karena udah biasa. Tapi kalau orangnya dulu, terus sistemnya dibentuk, perjuangannya membutuhkan berdarah-darah urusan yang satu ini. Karena orang nggak biasa.